Nah, teman-teman, pasti sering dengarkan istilah khilafah, tapi apa sih sebetulnya artinya? Hari ini, kita akan coba bedah tuntas konsep ini, langsung dari sumber utamanya. Oke, untuk bisa ngerti soal khilafah, kita harus mulai dari satu pertanyaan yang, jujur aja, sering banget jadi bahan perdebatan. Pertanyaannya simple, tapi penting banget. Emang bener ya, kata khilafah itu sendiri nggak ada di dalam Al-Quran? Yuk, kita cek bareng-bareng. Dan jawabannya, mungkin ini bakal bikin kaget sebagian dari kita. Ternyata, iya, betul, kata khilafah sebagai satu istilah spesifik itu memang nggak tertulis di Al-Quran. Heads, tapi tunggu dulu, ini baru awalnya aja. Ceritanya nggak sesimpel itu. Soalnya gini, nggak adanya satu kata itu bukan berarti konsepnya juga nggak ada kan? Nah, disinilah kita perlu gali lebih dalam lagi. Jadi, kalau bukan khilafah, terus apa bong yang ada? Nah, Al-Quran itu ternyata lebih menekankan pada siapanya, yaitu khalifah. Dan ngerti istilah ini, wah ini kuncinya buat ngebuka semua pemahaman kita. Kata khalifah sama khilafah itu kan datang dari akar kata yang sama persis ya. Dan ini bukan kebetulan loh. Ini nunjukin ada hubungan yang erat banget antara si pelaku dengan apa yang dilakukannya. Ini petunjuk pentingnya. Terus khalifah itu apa dong? Nah, ini penting. Ini bukan ngomongin sistem pemerintahan atau jabatan politik ya. Menurut Al-Quran, khalifah itu ya kita, individu manusia. Setiap orang yang dikasih peran dan tanggung jawab di bumi ini. Jadi fokusnya itu ke subjeknya, ke pelakunya. Oke. Jadi kalau khalifah itu orangnya, terus apa yang dia kerjakan? Nah, disinilah konsep khilafah itu muncul. Bukan sebagai orangnya, tapi sebagai, katakanlah, cara mainnya. Jadi, khilafah itu bisa kita anggap sebagai semacam kerangka kerja atau ya buku panduannya gitulah. Panduan yang dipakai sama si khalifah buat ngejalanin tugasnya. Ini semua tentang gimana cara bertindaknya. Dan yang paling penting nih, metode ini bukan karangan manusia. Khilafah itu adalah sebuah sistem yang landasannya itu prinsip-prinsip ilahi. Jadi panduannya langsung dari Tuhan. Sekarang, yuk kita coba gabungin kedua konsep tadi. Karena bisa bedain antara siapa yang melakukan dan gimana cara melakukannya, itu penting banget biar kita dapat gambaran utuhnya. Lihat deh perbandingannya. Di satu sisi ada khalifah, ini subjeknya, pelakunya, aktornya. Nah, di sisi lain ada khilafah. Ini metodenya, sistemnya, cara kerjanya. Jelas banget kan bedanya? Manusia sebagai agent dan panduan ilahi sebagai blueprintnya. Jadi keduanya ini kayak dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahin. Si khalifah, yaitu manusia, pakai khilafah, yaitu metodenya, buat menjalankan perannya. Satu itu agennya, satu lagi itu cetak birunya. Nah, dengan pemahaman kayak gini, konsep khilafah jadi bergeser ya, dari yang tadinya cuma soal politik, jadi lebih ke tanggung jawab kita semua, sebagai individu dan bareng-bareng. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang berkuasa, tapi lebih ke bagaimana kita menjalani hidup. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau setiap dari kita ini adalah seorang khalifah, kira-kira gimana cara pandang ini mengubah peran kita di dunia ya?